Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah saudaraku dimanapun anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi dan lagi kita bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah jumpa lagi dengan channel yang sama, program yang sama, yaitu Ta'lim wa Ta'allum. Saudaraku rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sini cuaca Allah beri hujan ya dari sore tadi ya, dari menjelang maghrib sekitar jam 5 sampai lepas isya masih hujan rintik-rintik. Saudara rahmat Allah SWT, ini adalah berkah rahmat dari Allah SWT untuk saudara-saudara kita yang bertani ya, yang mengharapkan air untuk bercocok tanam. Ini semata-mata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, tak lupa pula sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada beliau Nabiullah Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pengorbanan beliau, hadirin, pengorbanan keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, sehingga kita yang jauh dari Mekah, dari Madinah kenal Islam, kenal kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah saudaraku rahmatullah sallallahu, kita lanjutkan. Kalau yang kemarin adalah tentang apa kemarin? Tentang kebakhilan. Ya, tentang celaan terhadap kebakhilan. Hari ini kita lanjutkan, yaitu anjuran supaya zuhud, qanaah, dan tidak minta-minta. Saudaraku rahmatullah sallallahu, yang lalu tentang bab anjuran supaya zuhud adalah tentang berita tentang Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Wahai orang yang esok hari pasti masuk kubur, apakah yang menyebabkan kamu terperangkap dalam urusan dunia? Apakah kamu berharap bahwa dunia yang penipu itu akan senantiasa bersamamu? Gedung tempat tinggalmu yang luas lagi tinggi, buah-buahan yang sedang masak di kebunmu, alas tidurmu yang lembut, pakaian-pakaianmu yang menyejukkan ketika panas, semuanya akan kamu tinggalkan. Apabila maut telah tiba dan menguasaimu, maka tidak ada yang dapat menghalanginya. Kamu akan berkeringat dan tidak berdaya. Alangkah menyesalnya orang-orang yang hari ini telah menutupkan mata saudaranya yang sudah mati, menutupkan mata anaknya dan ayahnya yang sedang memandikan salah seorang dari kerabatnya, yang sedang mengkafani seseorang, yang sedang pergi ke tanah pekuburan untuk mengantarkan jenazah seseorang. Ingatlah, suatu saat nanti semua itu juga akan terjadi pada dirimu. Setelah Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih mengucapkan kata-kata tersebut, kemudian ia membaca dua bait syair sebagai berikut. Manusia berpuas hati dengan benda-benda yang tidak lama lagi akan fana, dan mereka sibuk dalam angan-angan panjang dan harapan pada dunia. Seperti orang mimpi yang tertipu oleh kenikmatan dalam tidurnya. Siang hari kamu habiskan dalam kelalaian, dan pada malam hari kamu tidur, sementara maut sedang menantimu. Hari ini kamu sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan
yang akan menjadikan kamu menyesal dan risau. Di dunia ini binatang-binatang berkaki empat menghabiskan waktu mereka seperti kamu menghabiskan waktunya. Dikisahkan seminggu setelah peristiwa ini, Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih meninggal dunia. Dalam kitab Musammirat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 4 perkara yang merupakan tanda kecelakaan. 1. Mata yang kering, tidak menangisi dosa-dosa sendiri atau tidak ingat dengan perkara akhirat. 2. Hati yang keras. 3. Angan-angan yang panjang. Dan 4. Tamak pada dunia. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Usamah radhiyallahu an berutang seorang hamba sahaya wanita. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Usamah radhiyallahu an berutang seorang hamba sahaya wanita dengan janji akan membayarnya kepada si penjual setelah 1 bulan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal itu, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa mengherankan, Usamah membeli dengan janji akan membayar setelah 1 bulan. Ia mempunyai harapan yang panjang, dalam kurung, seolah-olah ia yakin akan tetap hidup hingga bulan depan. Demi zat yang nyawaku berada dalam genggamannya, aku tidak yakin mengenai umurku walau sekejap mata. Ketika aku mengangkat cangkir untuk minum, aku tidak yakin akan hidup hingga sempat meletakkan cangkir itu kembali. Apabila aku makan 1 suap makanan, aku tidak yakin akan hidup hingga aku sempat menelannya. Demi zat yang nyawaku berada dalam genggamannya, perkara-perkara yang telah dijanjikan kepadamu, dalam kurung mati, kiamat, hisab, dan lain-lain, pasti akan terjadi. Kamu tidak dapat menghalangi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang bahu saya lalu bersabda, hendaklah engkau hidup di dunia seperti seorang musafir dalam perjalanan. Hendaklah engkau selalu membayangkan dirimu bersama orang-orang yang berada di dalam kubur. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada saya, wahai Ibnu Umar, dalam kurung, dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa ini adalah perkataan Ibnu Umar sendiri. Pada waktu subuh janganlah engkau yakin bahwa engkau akan hidup hingga petang. Dan ketika petang janganlah engkau berharap bisa hidup sampai subuh. Ketika engkau sehat, buatlah amal-amal kebaikan sebelum engkau jatuh sakit. Buatlah persiapan untuk mati ketika engkau masih hidup. Sebab engkau tidak mengetahui akan disebut apa engkau pada esok hari. Dalam kurung, yaitu tidak diketahui apakah tergolong orang soleh atau orang yang malang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, berilah saya sedikit nasihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perasaan seolah-olah engkau melihat Dia ada di hadapanmu. Senantiasa anggaplah seolah-olah dirimu berada dalam kalangan orang-orang yang sudah mati. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dekat setiap batu dan pohon, supaya banyak saksi pada hari kiamat. Bila terlanjur berbuat dosa, buatlah amal baik sebagai gantinya.
Jika dosa itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka amalan baik itu pun harus secara sembunyi-sembunyi. Jika dosa itu dilakukan dengan terang-terangan, maka taubatnya serta amalan baiknya harus dilakukan dengan terang-terangan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiamat semakin dekat, tetapi manusia semakin menjauhi Allah Subhanahu wa taala karena tamak pada dunia. Dalam kitab Targhib. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah beliau, lalu bersabda, adakah seseorang di antara kalian yang menginginkan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan ilmu kepadanya tanpa ia pelajari dan memberi hidayah kepadanya tanpa ada yang menunjukinya? Adakah di antara kalian yang menginginkan agar Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan dirinya dari kebutaan dan membukakan mata hatinya? Jika kalian menginginkannya, maka ketahuilah bahwa barang siapa tidak cinta dunia dan menyederhanakan angan-angannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya ilmu tanpa belajar dan akan mengaruniakan hidayah kepadanya tanpa ada orang yang menunjukinya. Masya Allah. Dalam kitab Durrul Mansur. Riwayat ini telah dikemukakan dengan rinci pada pembahasan terdahulu.